podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. Bukannya mengayomi, ini sederet kasus kekerasan oleh anggota polisi. Nah, ngobrolin soal itu mungkin perlu di-reminder lagi kali ya, kalau polisi itu fungsinya memelihara keamanan, menjaga ketertiban, menegakkan hukum. Bukan cuma itu, anggota dari institusi ini mestinya jadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Yang ngomong bukan Lea nih ya, tapi itu emang amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi kok ya makin kesini makin kesana. Banyak betul nih kasus kekerasan sampai pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Terbaru korbannya ini seorang supir di Ambon. Buntut cekcok di jalan Samratulangi, polisi membanting supir sampai tergeletak tak berdaya di jalan. Setelah gak berdaya, supir diborgol, ditarik dan digiring ke Polsek Pelabuhan. Geser ke Bogor, ada nih polisi yang menganiaya ibu kandungnya sampai tewas. Nah, di kawasan SCBD Jakarta Selatan ada juga polisi yang menganiaya sopir taksi. Ini semua terjadi setelah belum lama ini masyarakat dibikin kaget sekaligus marah atas kasus penembakan siswa SMK di Semarang. Belum lupa kan, kasus kekerasan ini juga mendapat perhatian dari Putri Presiden keempat RI, Yeni Wahid. Kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang. Budiman Arisandi, warga Palangkaraya. Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Bagaimana komen warga plus 62 atas sederet kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Kita simak yuk. Yang pertama komentar @frhxx yang katanya melindungi, mengayomi, dan melayani, malah menembak, membunuh, dan memfitnah korban. @generaxx, pelindung masyarakatnya di bagian mana ya? @fadlanxx, kultur kekerasan aparat ini memang kayaknya sudah tak bisa diselamatkan lagi. Tiap tahun ratusan kasus kekerasan di luar prosedur oleh aparat. Di Kanjuruhan 135 orang mati karena aparat. Tapi apa pernah kepolisian ini dievaluasi cara kerjanya? Gak pernah. @pupuxx, membunuh, memfitnah, menghapus barang bukti, menggiring opini. Setan pun minder. @mervinxx, saking jeleknya citra polisi, baca judul aja udah langsung salahin polisi. Yang terakhir komentar @amaxx, betul, polisi harus dirombak, harus dirubah dalam tatanannya. Ada yang beropini, polisi harus dihapus dari negeri ini. Itu tidak realistis. Yang benar adalah perombakan. Lebih lanjut soal kasus kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian, kita mau bahas bareng ex-komisioner Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia Kompolnas yang saat ini aktif menjadi pengamat kepolisian, Pungki Indarti. Mbak Pungki, gimana sih Anda melihat masih maraknya kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian? Terakhir kan ada kasus di Ambon ya Mbak? Ya memang benar, yang menjadi keprihatinan kita adalah sampai saat ini masih banyak kita temui adanya tindakan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Nah, ini memang merupakan mandat sebetulnya dari reformasi kultural Polri, yaitu untuk mengubah watak dan perilaku dari yang semula militeristik ya pada masa Orde Baru, karena mereka masih di bawah ABRI, jadi seolah-olah militer gitu ya. Terus kemudian setelah reformasi seharusnya sudah berubah wataknya. Jadi bukan lagi watak militeristik, melainkan wataknya harus
menjadi polisi sipil yang humanis. Oleh karena itu ini mesti harus dirubah. Nah, dengan mandat reformasi kultural Polri itu di pendidikannya juga pendidikan seleksinya, terus kemudian proses seleksi itu juga mesti harus dididik dengan cara yang humanis juga gitu ya. Diperkenalkan dengan cara-cara yang humanis sehingga ketika melayani masyarakat polisi juga bisa bersikap humanis. Nah, tetapi memang prakteknya agak susah ya karena mengubah watak, mengubah perilaku itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi meskipun membutuhkan proses, tapi ya mesti harus berubah lah ya. Dengan kekerasan berlebihan yang dilakukan, maka polisi ya tetap akan menjadi momok bagi masyarakat jadi takut dan polisi masih menjadi polisi yang berwatak militeristik, bukan watak yang sipil yang humanis. Nah, ini yang mesti harus dievaluasi oleh pimpinan, perlu dilakukan kajian secara menyeluruh gitu ya, termasuk dari sistem rekrutmen, terus kemudian proses seleksi pendidikan dan sebagainya, terus kemudian sampai ketika dia bertugas itu mesti harus dilihat, jangan sampai justru komandan misalnya atau pimpinan misalnya ya menunjukkan sifat-sifat atau memberikan contoh sifat-sifat kekerasan, terus kemudian perilaku yang suka membentak dan sebagainya, kemudian arogansi dan sebagainya, itu jangan sampai dipertahankan karena itu juga mesti harus diubah dari komandannya sendiri, dari pimpinannya sendiri gitu. Nah, terkait penanganan di dalam instansi dan mungkin Propam sendiri sudah cukup memadai dan tegas belum sih dari kacamata Anda? Koreksi dari atasan saya rasa nggak banyak ya. Jadi atasan ini malah justru kalau saya melihat memberikan contoh-contoh yang tetap mempertahankan kekerasan gitu ya. Misalnya kadang-kadang kalau misalnya nggak patuh pada atasan bisa ditempeleng, model-model kayak gitu. Nah, ini kan nggak boleh. Ini sikap-sikap yang seenaknya sendiri, yang arogan, yang kekerasan seperti itu tuh malah terkadang dapat contoh dari atasan gitu, sehingga anggota juga ikut-ikutan gitu. Itwasum, Itwasda, terus kemudian Propam. Ini kan kalau memberikan hukuman ini kan berdasarkan kalau sudah ada kasus ya yang dilaporkan ya. Nah, terkadang nggak dilaporkan ini oleh masyarakat sehingga ya dibiarkan aja terjadi begitu saja gitu. Nah, ketika dibiarkan terus kemudian ya nggak ada teguran, nggak ada hukuman ya. Nah, ketika dilaporkan baru kemudian diproses. Nah, itu pun juga terkadang prosesnya ada rasa ya ada rasa ya ini sudah dianggap biasa atau ya kasihanlah kalau ini dihukum. Kita kan juga ngelihat anak buah kita juga kerja. Nah, seperti itu loh. Jadi kadang-kadang ada rasa kasihan ini yang malah membuat si anggota ini merasa dia nggak melakukan kesalahan gitu dengan melakukan kekerasan itu. Karena hukumannya hukuman yang ringan atau kadang-kadang cuma ditegur, kadang-kadang cuma etik gitu. Padahal kan kekerasan ini pidana loh. Jadi mestinya harus diproses pidana. Jadi kalau hanya di proses etik ya paling hukumannya demosi gitu ya, atau hukumannya ditunda kenaikan pangkat, model-model seperti itu kan nggak membuat jerah. Gimana nih Mbak, seharusnya kepolisian itu menghadapi masyarakat dan menangani masalah? Polisi seharusnya menjadi polisi sipil yang humanis ya kepada masyarakat. Mereka ini kan yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. Jadi melayani masyarakat ibaratnya 24 jam. Nah, oleh sebab itu mereka mesti harus ramah, mesti harus empati, mesti harus humanis pada masyarakat gitu. Apalagi masyarakat yang kesulitan ya. Mereka kan datang ke polisi ini kan mereka udah yang paling sulit itu. Jadi datang terus kemudian minta dibantu. Kalau bisa ya mereka kan korban kejahatan atau mereka gimana caranya bisa terhindar dari kejahatan. Nah, ini yang mesti harus menjadi perhatian polisi agar polisi juga benar-benar humanis, benar-benar tulus gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat jengkel kan belum sudah banyak maunya gitu ya. Jadi ada yang katakan nanti masyarakat datang terus kemudian gimana caranya supaya bisa dapat sesuatu dari masyarakat. Nah, misalnya ada yang punya harapan seperti itu kan keliru gitu. Nah, kalau misalnya polisi belum sudah seperti itu, ini kita
boleh curiga nih, ketika mereka masuk direkrut, nah jangan-jangan mereka bayar gitu loh. Nah jadi ketika jadi polisi ya sudah, butuhnya ya butuh duit aja gitu loh. Nah ini yang juga perlu jadi evaluasi, jangan sampai misalnya sikap-sikap koruptif ya, koruptif terus kemudian suap menyuap gitu itu ada dalam seleksi kepolisian. Sehingga kalau terjadi demikian maka orang yang direkrut ini bukan orang yang benar-benar kerja dengan baik nantinya gitu. Ketika mereka masuk, mereka juga pasti pinginnya modalnya itu balik. Nah, oleh karena itu nggak melayani masyarakat dengan tulus. Orang-orang yang seperti ini nih yang mesti harus dievaluasi. Nah, pimpinan-pimpinannya yang dulu bisa merekrut orang-orang seperti ini juga mesti harus diperiksa nih. Jangan-jangan mereka mendapatkan sesuatu tadi dari hal-hal yang koruptif tadi. Nah, oleh sebab itu ini saling berkaitan erat ini. Jangan sampai misalnya kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian ini sebagai resultan dari dulu ketika mereka direkrut itu mereka bayar. Nah, yang ini yang perlu harus dibuat kajian dan dibuat evaluasi secara sungguh-sungguh. Jangan sampai praktek-praktek seperti ini terjadi. Ini yang jelek ya institusi Polri. Jadi tidak hanya watak yang tadinya diwariskan pada masa Orde Baru, tapi juga watak yang koruptif itu mengakibatkan juga orang-orang yang diterima, orang-orang yang tidak punya kapasitas, orang-orang yang hanya bisa setor duit. Oleh karena itu ketika kemudian jadi polisi ya pengen dapat duit seperti itu. Nah, saya berharap dengan adanya reformasi kultural Polri semuanya mesti harus bersih, termasuk hal-hal seperti ini yang harus dibersihkan. Ini bahaya kalau dipertahankan. Catatan Anda terkait kinerja kepolisian selama 2024 seperti apa? Apa nih yang perlu diperbaiki dan dievaluasi? Tahun 2024 ini memang harus diakui juga kriminalitas meningkat. Jadi ya kejahatan itu mulai udah banyak banget terutama yang kaitannya dengan ini ya online gitu ya, judi online, pinjaman online dan sebagainya, terus kemudian penipuan karena media sosial, terus kemudian ada kejahatan-kejahatan seksual dan sebagainya, kejahatan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Ini semakin banyak, terus kemudian ya kita berharap ini harus ditangani dengan baik oleh aparat kepolisian dan memang mesti harus sigap ya. Jangan tunggu viral dulu baru kemudian dikerjakan gitu ya. Ini masyarakat akan semakin marah gitu. Dan sekarang ini mesti harus diingat bahwa dengan adanya gawai ya HP yang sudah banyak dimiliki oleh masyarakat ya. Masyarakat kita kan termasuk yang paling banyak medsosnya, paling banyak gawai ya di Indonesia ini. Maka itu bisa digunakan untuk ngawasin polisi. Jadi nggak cuma pengawas internal dan eksternal, tetapi juga masyarakat dengan gawainya itu akan merekam tindakan-tindakan aparat kepolisian yang dirasa menyimpang, terus kemudian diviralkan. Jadi mesti harus hati-hati loh dengan itu. Jangan sampai polisi bersikap santai-santai ya, business as usual gitu. Karena masyarakat kita semakin pinter dan meskipun Anda bersikap keras gitu pada masyarakat ya justru ketika Anda bersikap keras, masyarakat akan semakin marah gitu. Anda nggak dapat simpati dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, polisi mesti harus memperbaiki diri, memperbaiki profesionalitas, ya, meningkatkan profesionalitas, kemudian bersikap humanis, ya, kepada masyarakat. Kalau polisi bersikap humanis pada masyarakat, maka masyarakat juga akan mencintai dan menghormati polisi. Jadi sekarang ini misalnya Babin Kamtibmas itu yang disukai masyarakat karena Babin Kamtibmas ini lebih dekat dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita berharap Babin Kamtibmas kita ini semakin diperbanyak sehingga masyarakat juga akan merasa semakin dilindungi oleh polisi. Terima kasih, itu tadi pengamat kepolisian Pungki Indarti. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat polisi sebagai institusi dengan pelanggaran hak asasi manusia paling banyak. Kasus kekerasannya termasuk pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar keputusan pengadilan.
penyiksaan sampai penyalahgunaan wewenang. Sejak 2020 sampai Desember 2024 tercatat ada 353 kekerasan dengan jumlah korban tewas 410 orang. Lebih lanjut soal bagaimana catatan tahunan dari Lembaga Organisasi Masyarakat Sipil LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia HAM, Kontras, kita bahas bareng Wakil Koordinator Kontras, Andi Muhammad. Mas, gimana sih Anda melihat kasus penganiayaan supir oleh polisi di Ambon nih? Gimana juga Anda melihat arogansi anggota polisi saat menghadapi masyarakat? Masalah dalam institusi Polri tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ini adalah krisis akut yang sudah menahun, ibarat penyakit kronis yang membutuhkan intervensi luar biasa untuk membongkar akar masalahnya. Dari berbagai percakapan di media sosial hingga dinamika lapangan, jelas bahwa kepercayaan publik terhadap Polri telah runtuh. Tagar seperti "satu hari satu oknum" menjadi simbol dari kekecewaan masyarakat, mengindikasikan betapa dalamnya masalah institusi kepolisian. Nah, seperti apa nih catahu kalian soal kekerasan yang dilakukan kepolisian? Seberapa banyak nih kasusnya? Dalam catatan kami, terkait peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat sekitar 353 peristiwa kekerasan dengan mengakibatkan korban tewas sekitar 410 orang. Dari periode Desember 2023 hingga November 2024, terdapat 45 peristiwa extrajudicial killing dengan mengakibatkan 47 korban tewas. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi bukti dari kegagalan institusi Polri untuk melindungi masyarakat. Nah, kalau mungkin jenis kekerasannya, kekerasan apa aja nih yang dilakukan oleh polisi dan gimana nih penindakan lanjutannya? Dan sejauh ini mandek-mandek aja atau ada penindakan tegas nih? Masalah terbesar dari institusi kepolisian adalah minimnya tindakan tegas terhadap pelaku. Dalam banyak peristiwa, pelaku kekerasan dari kalangan aparat hanya dihukum secara etik ataupun disiplin. Jikapun dihukum, proses hukum seringkali berhenti di meja institusi tanpa ada sanksi berat yang dijatuhkan. Pola ini menunjukkan adanya kultur permisif dan upaya melindungi pelaku dengan dalih menjaga jiwa kesatuan yang pada akhirnya disalahgunakan untuk melindungi kepentingan institusi semata. Nah, Mas, gimana dengan suburnya gitu ya kasus intimidasi dan kekerasan yang dilakukan polisi belakangan? Sebabnya apa tuh, Mas? Kondisi ini menciptakan budaya impunitas yang sangat berbahaya. Impunitas berarti pelaku pelanggaran hukum, terutama aparat negara, tidak dihukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban secara ideal. Akibatnya, aparat kepolisian merasa mereka kebal hukum, sehingga cenderung bertindak semena-mena dan melanggar hak-hak warga negara tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Nah, selain kasus intimidasi dan kekerasan, kasus apa lagi nih yang jadi concern kalian yang publik nih mesti tahu gitu? Menurut saya, pemerintah punya andil yang besar atas keberulangan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sebab belum ada kemauan yang kuat dari negara untuk mengakhiri persoalan dalam institusi kepolisian. Menurut saya, diperlukan langkah revolusioner untuk menghapus budaya impunitas ini melalui upaya reformasi kepolisian dengan cara menghadirkan lembaga pengawas yang independen, melakukan penegakan hukum secara tuntas dengan membongkar praktik kejahatan yang melibatkan anggota dan tidak terkecuali kepada atasannya, lalu mengikis kultur militeristik di tubuh kepolisian. Kasus-kasus ini kan bisa dikatakan setiap tahunnya ada gitu ya, Mas ya. Apakah tidak pernah ada gitu ya perbaikan atau evaluasi, dan apa nih yang mestinya dilakukan supaya tidak terus terjadi kasus kekerasan seperti ini? Tanpa adanya upaya tersebut, Polri akan terus menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi hak-hak warganya. Dan warga akan terus terancam atas perilaku represif dari aparat yang seharusnya menjaga hukum, bukan melanggarnya. Terima kasih, itu tadi Wakil Koordinator Kontras Adi Muhammad. Perdana Menteri Albania Edi Rama menyatakan rencananya menutup aplikasi TikTok pada awal 2025. Edi mengatakan penutupan TikTok setidaknya akan dilakukan selama 1 tahun.
Pemerintah Albania menganggap TikTok sebagai preman lingkungan yang mesti diusir selama 1 tahun ke depan. Penutupan dilatari adanya kasus seorang siswa berusia 14 tahun yang tewas dan 1 siswa lainnya terluka. Perkelahian yang berujung pembunuhan di dekat sekolah Tirana diawali konfrontasi di media sosial. Kasus ini pun memicu perdebatan di kalangan orang tua, psikolog, dan lembaga pendidikan. Pada 2025, pemerintah bakal mendorong orang tua lebih memperhatikan pendidikan dan kehidupan anak-anak mereka. Pemerintah kota Fukushima bakal mempermalukan pembuang sampah sembarangan. Kota di Jepang itu bakal menerapkan hukuman penyebaran identitas pelanggar aturan pembuangan sampah. Aturan tersebut dibuat untuk menarik perhatian masyarakat luas, di mana Fukushima memang terkenal memiliki aturan yang ketat terkait pembuangan sampah. Kedepan, pemerintah Fukushima bakal memeriksa kantung pembuangan sampah. Cara pembuangan sampah yang keliru bakal dihukum. Misalnya, seseorang tidak memilah sampah dengan benar atau tidak memasukkan sampah ke dalam kategori pembuangan sampah yang tepat. Nama-nama pelaku pembuangan sampah sembarangan bakal dipublikasikan di situs pemerintahan Fukushima. Aturan ini bakal berlaku Maret 2025. Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA Amerika Serikat menetapkan standar baru bagi makanan yang mendapatkan label sehat. Standar makanan sehat terbaru di Amerika Serikat meliputi pembatasan kadar lemak jenuh, natrium, dan gula tambahan. Makanan dengan label sehat juga harus mengandung 1 kelompok makanan utama. Kelompok makanan utama diuraikan FDA dalam pedoman diet warga AS, yaitu buah, sayur, dan produk susu rendah lemak. Sejauh ini, sudah ada makanan yang tidak masuk daftar makanan sehat versi Amerika Serikat, diantaranya roti putih, sereal, dan yogurt dengan tambahan gula. Sedangkan makanan kacang-kacangan, biji-bijian, salmon, minyak zaitun, selai kacang, buah, dan sayur kaleng dianggap memenuhi syarat makanan sehat. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Gereja Katedral Jakarta siap menampung 5.000 umat pada gelaran Misa Natal yang rencananya digelar 24 dan 25 Desember 2024. Selain gedung utama yang berkapasitas 800 orang, pengelola katedral akan menggunakan area tambahan, mulai dari Geraha Pemuda, tenda di halaman gereja, dan Plaza Maria. Misa malam dilangsungkan pukul 17.00 dan 20.00 WIB, sementara misa di hari H Natal berlangsung pukul 8.30, 11.00, dan 17.00 WIB. Umat Kristiani diimbau untuk mendaftar terlebih dahulu. Selain itu, terowongan silaturahmi yang menghubungkan katedral dan Masjid Istiqlal juga dibuka untuk memudahkan akses umat yang memarkir kendaraan di basement Istiqlal. Panitia mengingatkan untuk hadir tepat waktu, membawa barang secukupnya, dan mengikuti arahan petugas guna mencegah kemacetan. Bagi yang tidak bisa hadir secara langsung, misa daring juga disediakan sesuai jadwal. Masih dari Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan penghentian layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M hingga kota. Penghentian layanan setelah MRT Lebak Bulus hingga kota beroperasi penuh pada 2027. Alasannya mengurangi tumpang tindih layanan antara Transjakarta dan MRT. Namun penghentian menimbulkan pro kontra. Ketua Komisi Bidang Perekonomian DPRD Jakarta, Novan Harifan Paloh, meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji keputusan penghentian layanan. Dia meminta Dishub menghitung kapasitas penumpang kedua moda transportasi tersebut. Novan khawatir penghapusan Koridor 1 akan menyebabkan kepadatan yang berlebihan di MRT, serta berpotensi menurunkan kenyamanan bagi pengguna. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupito menjelaskan, penghapusan rute Koridor 1 merupakan bagian dari rencana induk transportasi Jakarta dan bus yang sebelumnya melayani Koridor 1 akan dialihkan ke koridor lainnya. Dari sisi pengamat transportasi, Darmaning Tias menolak penghapusan Koridor 1 Transjakarta karena dianggap bertentangan dengan usaha memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Terakhir, mampir Nusa Tenggara Barat. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) akan menutup seluruh jalur pendakian mulai 1 Januari hingga 2 April 2025.
Penutupan dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana alam seperti hujan deras, angin kencang, banjir, dan longsor yang sering terjadi di puncak musim hujan. Langkah ini juga untuk memberikan waktu bagi ekosistem Rinjani memulihkan diri. Jalur yang ditutup meliputi Senaru dan Torean di Lombok Utara, lalu ada juga jalur Sembalun, Tete Batu, Timbanu, dan Aik Berik di Lombok Timur dan Tengah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.